Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak kelas 7 SMP Muhammadiyah 3 Depok. Kali ini kita akan belajar IPA tentang transformasi energi, metabolisme, dan pencernaan. Adapun submateri kali ini, yaitu yang pertama tentang transformasi energi dan metabolisme, yang kedua tentang pencernaan. Membahas energi tidak dapat lepas dari dua hukum termodinamika, yaitu yang pertama, hukum termodinamika 1 atau hukum kekekalan energi, yaitu hukum yang mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk atau transformasi energi. Yang kedua, hukum termodinamika 2 yang prinsipnya adalah tidak ada suatu proses perubahan yang dapat berjalan dengan efisiensi 100%. Artinya, selalu ada energi yang terbuang. 1. Transformasi energi dan metabolisme. Transformasi energi atau perubahan energi dapat terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, yaitu melalui proses yang disebut metabolisme. Metabolisme dari kata metabole atau perubahan meliputi yang pertama, berubah menjadi lebih kompleks, disebut anabolisme atau asimilasi atau sintesis. Sifat reaksinya endergonik atau memasukkan energi. Contoh asimilasi C yaitu fotosintesis dan kemosintesis. 2. Berubah menjadi lebih sederhana, disebut katabolisme atau disimilasi. Sifat reaksinya eksergonik atau mengeluarkan energi. Contohnya respirasi dan fermentasi. Asimilasi C ada dua. Yang pertama, kemosintesis menggunakan energi hasil reaksi kimia. Pada umumnya terjadi pada mikrobia. Yang kedua, fotosintesis menggunakan energi cahaya, terjadi pada organisme berklorofil. Kemosintesis adalah sintesis karbohidrat dengan menggunakan energi hasil reaksi kimia. Contoh organisme yang dapat melakukan kemosintesis. Yang pertama, Nitrosomonas. 2NH3 plus 3O2 hasilnya 2HNO2 plus 2H2O plus 158 kilokalori. Yang kedua, Nitrobakter, reaksinya 2HNO2 plus O2 hasilnya 2HNO3 plus 43 kilokalori. Energi yang dihasilkan digunakan untuk sintesis karbohidrat. Fotosintesis adalah sintesis karbohidrat dengan menggunakan energi cahaya yang ditangkap oleh klorofil dari bahan dasar air dan CO2 serta dibebaskan O2. Reaksi fotosintesisnya 6CO2 plus 12H2O, syaratnya ada cahaya dan klorofil, hasilnya C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. Dalam proses fotosintesis sebenarnya adalah proses transformasi energi kinetik cahaya menjadi energi potensial kimia atau karbohidrat. Jadi, fungsi fotosintesis dalam proses transformasi energi adalah untuk mengubah atau mentransformasi energi kinetik cahaya menjadi energi potensial kimia. Fotosintesis terjadi di dalam sel yang memiliki klorofil. Klorofil pada organisme prokariotik umumnya berada di mesosom, sedangkan pada organisme eukariotik berada di dalam organel sel yang disebut kloroplas. Transformasi energi pada makhluk hidup. Pada makhluk heterotrof, yaitu yang tidak dapat membuat makanan sendiri, contohnya hewan dan manusia, memanfaatkan sumber makanan organik yang dikonsumsi sebagai energi potensial kimia.
Energi potensial kimia ini akan mengalami transformasi menjadi energi panas dan energi kinetik atau gerak untuk aktivitas hidup melalui proses respirasi. Selain hewan dan manusia, tumbuhan juga memerlukan energi untuk bertahan hidup. Bagaimana tumbuhan dan manusia memperoleh energi? Tumbuhan melangsungkan proses transformasi energi kinetik cahaya menjadi energi potensial kimia di dalam kloroplas atau organel sel yang mengandung zat hijau daun melalui proses fotosintesis. Sedangkan manusia melangsungkan proses transformasi energi potensial kimia menjadi energi panas atau kinetik di dalam organel sel, yaitu mitokondria, melalui proses respirasi. 1. Transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berfungsi untuk fotosintesis. Energi matahari atau energi cahaya diubah menjadi energi potensial kimia atau makanan melalui fotosintesis. Energi potensial kimia ini dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber energi untuk beraktivitas hidup dan dimanfaatkan juga oleh makhluk hidup lain. 2. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi dalam respirasi. Dalam mitokondria, energi potensial kimia yang berupa karbohidrat, protein, dan lemak diubah menjadi energi panas atau kinetik melalui respirasi. Berikutnya, respirasi. Respirasi adalah proses reduksi oksidasi dan dekomposisi, baik menggunakan oksigen maupun tidak, dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan dalam proses tersebut melibatkan sistem membran biologi serta dibebaskan sejumlah tenaga. Fungsi dan reaksi respirasi. Respirasi berfungsi untuk mengubah energi potensial kimia atau karbohidrat menjadi energi kinetik. Adapun reaksi kimianya, C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus energi. Macam-macam respirasi. Yang pertama, respirasi aerob. Proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan dalam proses tersebut menggunakan oksigen dan melibatkan sistem membran biologi serta dihasilkan tenaga. Yang kedua, respirasi anaerob. Dalam hal ini, proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan dalam proses tersebut tidak menggunakan oksigen tetapi masih melibatkan sistem membran biologi serta dihasilkan tenaga. Yang ketiga, fermentasi. Reduksi, oksidasi, dan dekomposisi dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan dalam proses tersebut tidak melibatkan oksigen dan tidak melibatkan sistem membran biologi serta dihasilkan tenaga. 2. Pencernaan. Pencernaan dapat dilakukan secara intrasel atau di dalam sel maupun ekstrasel atau di luar sel. Pencernaan di dalam sel umumnya dilakukan oleh protozoa, misalnya amoeba dan paramecium, dan terjadi di vakula makanan. Sedangkan pencernaan di luar sel, misalnya pada hewan tingkat tinggi, manusia dan kambing, umumnya terjadi di saluran pencernaan. Pencernaan merupakan proses perombakan makanan menjadi sari-sari makanan yang berstruktur lebih sederhana hingga dapat diserap, ditransportasikan, dan digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi melalui proses respirasi. Zat makanan yang melalui proses pencernaan adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Proses pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi pencernaan mekanis dan kimiawi.
Pencernaan mekanis adalah proses pemecahan makanan yang berukuran besar menjadi berukuran kecil atau halus dengan bantuan gerakan alat pencernaan. Adapun pencernaan kimiawi adalah proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Adapun alat-alat pencernaan meliputi yang pertama saluran pencernaan, yang kedua kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, kemudian usus halus atau intestinum, kemudian usus besar atau kolon, dan anus. Adapun kelenjar pencernaan meliputi kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Pencernaan mekanik terjadi di mulut dan lambung. Di mulut dengan gerakan mengunyah oleh gigi, di lambung dengan gerakan diaduk-aduk oleh gerakan peristaltik. Pencernaan kimiawi terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Di mulut ada kelenjar ludah yang menghasilkan enzim petialin atau amilase yang mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa. Di lambung dihasilkan getah lambung yang mengandung zat-zat sebagai berikut. Yang pertama asam klorida atau HCl membunuh mikroorganisme, kemudian enzim renin mengendapkan kasein atau protein susu, dan enzim pepsin menguraikan protein menjadi pepton. Di usus halus atau duodenum bermuara saluran dari hati dan pankreas. Hati menghasilkan empedu yang mengemulsikan lemak atau memecah lemak menjadi butiran yang lebih halus. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, memecah amilum menjadi maltosa dan glukosa, enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di usus halus atau jejunum terjadi penyempurnaan pencernaan kimiawi karena dindingnya menghasilkan getah yang menghasilkan antara lain enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa dan enzim erepsin mengubah pepton menjadi asam amino. Adapun secara ringkas proses pencernaan dan jalannya makanan. Yang pertama, di mulut terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi dibantu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kemudian berikutnya, kerongkongan terjadi gerak peristaltik mendorong makanan ke lambung. Selanjutnya, di lambung terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Selanjutnya, ke usus halus. Di sana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum, terjadi pencernaan kimiawi. Selanjutnya, jejunum, terjadi penyempurnaan pencernaan kimiawi. Dan ileum, terjadi penyerapan sari-sari makanan. Terakhir, di usus besar, terjadi pengaturan kadar air dan pembusukan sisa makanan atau pembentukan feses dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Demikian pelajaran kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.